Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang memberkati kehidupan kami hingga detik ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan berandaskan anak-Mu. Tuhan Yesus juru sampai kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dipertemukan kembali di minggu ini dan boleh kita bersama belajar firman Tuhan. Adapun firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan satu pun apa yang dibuatkan oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman Tuhan untuk di minggu ini. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalami berjalan di dalam kegelapan. Ya, pastinya. Terlebih ketika listrik padam di malam hari. Kita tidak bisa melihat apapun itu, baik benda-benda yang ada di depan kita. Kita berjalan perlahan-lahan sambil meraba-raba, bahkan bisa menabrak sesuatu. Karena apa Bapak Ibu? Karena gelap. Tetapi ketika lampu dinyalakan, semuanya menjadi jelas. Kita bisa melihat jalan, melihat arah, dan berjalan dengan aman. Secara rohani, firman Tuhan berkata bahwa ada dua cara hidup. Hidup dalam kegelapan atau hidup dalam terang. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, tema minggu ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Inilah yang Bapak Ibu yang menjadi pilihan di dalam kehidupan ini. Hidup dalam kegelapan atau hidup dalam terang. Rasul Paulus berkata dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih, perlu diperhatikan baik-baik. Paulus tidak berkata kamu berada dalam gelap, tetapi kamu adalah kegelapan. Dan sekarang bukan hanya mendarat ya atau juga mendapatkan terang ya, tetapi menjadi terang di dalam Tuhan. Dan sekarang bukan hanya ya Bapak Ibu bisa kita lihat ya di sana mendapatkan terang saja,
Ya, tetapi terang itu sudah ada dalam Tuhan. Ini adalah perubahan identitas yang radikal. Hari ini kita belajar bagaimana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 8a, itu adalah tentang dahulu hidup dalam kegelapan. Paulus berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ini menggambarkan bahwasanya kehidupan manusia sebelum mengenal Kristus. Ya, di dalam firman Tuhan di Alkitab ini melambangkan kata kegelapan. Itu adalah berarti ada dosa, ada kebodohan rohani. Ya, seperti bulan tidak mempunyai cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya matahari. Demikian juga orang bercahaya memantulkan terang Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu yang kita ketahui juga kita lihat di ayat ke-9. Paulus menjelaskan buah dari hidup dalam terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama adalah kebaikan. Orang yang hidup dalam terang memiliki hati yang baik. Seperti apa itu Bapak Ibu yang terkasih? Ya, suka menolong, murah hati, peduli kepada sesama. Selanjutnya, bagaimana keadilan? Keadilan adalah hidup benar dan juga di hadapan manusia. Melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Seperti jujur, tidak menipu, tidak mengambil yang bukan haknya. Di dunia ini yang penuh dengan kecurangan, orang percaya dipanggil untuk hidup yang adil, untuk menyatakan keadilan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah kebenaran. Ini berbicara tentang hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang hidup dalam terang selalu bertanya, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Bukan apakah ini menyenangkan hatiku. Tidak Bapak Ibu yang terkasih. Tapi bagaimana apakah ini adalah kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Makanya ada sebuah lagu Bapak Ibu, menyenangkanmu. Ya, bahwasanya Bapak Ibu, ini adalah yang terbaik. Ya, suatu berkat. Apakah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Selanjutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-10. Anak terang membedakan yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang berarti Bapak Ibu bisa kita pelajari adalah Paulus berkata, dan ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup dalam terang tidak hidup sembarangan. Ia selalu mempertimbangkan apakah ini menyenangkan Tuhan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Kadang dunia berkata sesuatu itu biasa saja, tetapi anak terang berkata, tunggu dulu, apakah ini benar di hadapan Tuhan. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan buru-buru di dalam kehidupan ini. Penting sekali untuk berdoa dulu, menyempatkan doa supaya ini baik. Apakah ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Selanjutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-11 sampai 13 ini, Paulus berkata, janganlah turut mengambil bagian dan perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya, orang percaya tidak boleh ikut dosa, kompromi dengan kejahatan, bahkan juga ikut gaya hidup dunia yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Paulus berkata, terang juga menyikapkan kegelapan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan orang percaya menjadi kesaksian. Kadang tanpa berkata kata apapun, hidup kita sudah berbicara melalui tingkah laku perbuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya adalah di ayat yang ke-14, ini adalah yang terakhir.
Bangunlah dan terang hidup akan bercahaya. Ayat yang terakhir ini berkata, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini adalah sebuah panggilan kebangunan rohani. Kadang orang Kristen tidak hidup dalam dosa besar, tetapi juga tidak hidup dalam terang. Ini menjadi Kristen yang tertidur. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, Paulus berkata, bangunlah. Bangun dari kehidupan rohani yang dingin. Bangun dari iman yang suam-suam kuku. Bangun dari hidup yang tidak bersinar. Ketika kita bangun, terang Kristus akan bersinar melalui hidup kita. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu yang terkasih untuk menutup khotbah ini. Ada sebuah kota yang mengalami pemadaman listrik yang begitu totalitas. Ya, semua rumah gelap. Tetapi di tengah kota ada satu rumah yang memiliki generator. Rumah itu tetap terang. Orang-orang di sekitarnya datang ke rumah itu untuk mendapatkan cahaya. Saudara terkasih, dunia ini semakin gelap oleh kejahatan, kebencian, ketidakjujuran, bahkan juga kehilangan pengharapan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi rumah yang terang. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, supaya orang yang hidup dalam kegelapan dapat melihat terang Kristus melalui hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah memanggil kami keluar dari kegelapan dan membawa kami masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak terang. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan kegelapan, dan ajarlah kami untuk selalu melakukan apa yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang berjalan dalam kesulitan hidup. Biarlah terang Kristus menyinari hati mereka, memberikan pengharapan, kekuatan, dan damai sejahtera. Pakailah Tuhan hidup kami untuk menjadi terang bagi keluarga kami, bagi gereja, dan bagi dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.